Pengertian konflik secara umum. Konflik adalah proses sosial yang terjadi di antara satu pihak atau lebih yang di dalamnya pihak yang satu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Saya Moza Azani dari S11 IPS 1 absen 22 akan menjelaskan mengenai konflik sosial menurut tokoh. Yang pertama, menurut Gilin dan Gilin, konflik sosial adalah bagian dari proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Konflik sosial adalah suatu proses interaksi sosial bersifat disosiatif. Lalu yang selanjutnya, Louis Althusser, konflik sosial adalah sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan, bermaksud untuk menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. Lalu yang ketiga, Robert M.Z. Lawang, konflik sosial adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, kekuasaan. Tujuan mereka berkonflik tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Lalu yang terakhir, menurut Suryono Sukamto, pertentangan sosial dengan tujuan untuk menguasai atau menghancurkan pihak lain, atau proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Jadi kesimpulan dari konflik sosial adalah menurut dari beberapa tokoh itu konflik sosial merupakan suatu tindakan untuk melemahkan pihak lawan dengan maksud tujuan tertentu tanpa memperhatikan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Teori konflik klasik secara umum cenderung memandang konflik ditinjau dari segi sifat alami manusia yang cenderung saling memusuhi dan saling menguasai dalam hal kekuasaan. Selanjutnya ada teori konflik klasik menurut para ahli. Yang pertama ada Ibnu Khaldun. Pada dasarnya manusia mempunyai sifat asal yang sama dengan hewan, yaitu nafsu. Dan nafsu itulah yang memicu adanya konflik. Yang kedua ada Karl Marx. Perjuangan muncul akibat adanya konflik antara kaum borjuis dengan kaum proletar. Yang ketiga ada Max Weber. Konflik adalah manifestasi tindakan manusia untuk meraih posisi dalam setiap stratifikasi sosial. Yang keempat ada Emil Durkheim, yaitu seorang hidup tidak lepas dari kelompoknya. Dan jika muncul persengketaan, maka itu adalah konflik. Yang kelima ada George Simmel. Konflik disebut sebagai proses sosiasi, yaitu proses yang menghubungkan setiap bagian menjadi keseluruhan sistem dalam masyarakat. Teori konflik kontemporer adalah teori konflik yang pemikirannya terbaru, yang sebelumnya ada teori sosiologi konflik klasik, yang diliputi oleh beberapa tokoh, ya seperti Ibnu Khaldun, Karl Marx, Emil Durkheim, Max Weber, dan George Simmel. Nah, teori konflik kontemporer ini dipaparkan oleh salah seorang tokoh, yaitu Ralph Dahrendorf dan Lewis Coser. Nah, menurut Ralph Dahrendorf ini, konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem masyarakat. Relasi-relasi yang terjadi di masyarakat ditentukan oleh kekuasaan. Konflik akan terjadi jika mereka yang tertindas oleh orang yang memiliki kekuasaan melakukan perlawanan untuk menempati posisi yang berkuasa. Hal ini akan berlangsung terus dan menjadi siklus yang tak berakhir. Dan yang kedua, menurut Lewis Coser, ia memperlihatkan bagaimana konflik memiliki fungsi positif terhadap masyarakat melalui perubahan-perubahan sosial yang diakibatkannya. Dengan kata lain, konflik dapat menyebabkan perubahan sosial yang memungkinkan perubahan itu memiliki manfaat bagi masyarakat. Nah, selanjutnya ada sebab-sebab dari konflik sosial itu sendiri. Secara umum, konflik sosial memiliki sebab-sebab sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan pendirian dan keyakinan, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, perubahan sosial yang sangat cepat, bentrokan kepentingan, ketidakadilan dalam masyarakat, dan yang terakhir, terkikisnya nilai kebersamaan dan harmonis. Nah, menurut ahli sendiri, yaitu Suryono Sukamto mengatakan adanya sebab-sebab konflik sosial sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan karena perasaan, pendirian, dan pendapat. Yang kedua, bentrokan kepentingan, baik ekonomi maupun politik. Dan yang terakhir, perubahan sosial di dalam masyarakat.
Tanda-tanda konflik sosial ada 3. Yang pertama ada demonstrasi atau a protest demonstration, yang artinya adalah sejumlah orang yang tanpa menggunakan kekerasan mengorganisasikan diri untuk melakukan protes. Yang kedua ada kerusuhan atau riot. Maksud dan tujuan kerusuhan hampir sama dengan demonstrasi, hanya saja dalam kerusuhan disertai dengan kekerasan fisik. Dan yang ketiga ada serangan senjata atau armed attack. Serangan senjata dapat dilakukan oleh kelompok sosial manapun, baik oleh pihak pemerintah atau aparat keamanan maupun oleh pihak non-pemerintah dengan tujuan untuk melemahkan atau menghancurkan kelompok lain. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai bentuk konflik. Bentuk konflik sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada konflik berdasarkan subjek yang terlibat. Yang kedua, konflik berdasarkan pihak yang terlibat. Yang ketiga, konflik berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Yang keempat, konflik berdasarkan sumber konflik. Yang terakhir adalah konflik berdasarkan ruang lingkupnya. Konflik berdasarkan subjek yang terlibat dibagi menjadi 2, konflik individual dan konflik kolektif. Konflik individual adalah konflik yang terjadi antara seorang individu dan individu lain. Contohnya, konflik antar pelajar yang memperebutkan badak sambal. Yang kedua, ada konflik kolektif. Konflik kolektif adalah konflik yang melibatkan kelompok individu dan kelompok individu lain. Contohnya, konflik antara sub si A dan sub si B yang sedang memperebutkan aula untuk latihan. Selanjutnya adalah konflik berdasarkan pihak yang terlibat. Dibagi menjadi 2, konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal adalah konflik antara 2 pihak atau lebih yang tidak sejajar. Contohnya, konflik antara buruh dan pimpinan perusahaan. Yang kedua, ada konflik horizontal. Konflik antara 2 pihak atau lebih yang mempunyai strata terjajar. Contohnya, konflik antar partai politik. Konflik berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Yang pertama ada konflik sosial konstruktif. Adalah konflik yang bersumber dari kontrol sosial atau koreksi dari satu pihak ke pihak yang lain. Contohnya, konflik antara pengusaha dan mahasiswa tentang kebijakan yang tidak pro rakyat. Yang kedua adalah konflik sosial destruktif. Konflik sosial di antara 2 pihak atau lebih yang berakhir dengan kerusakan dan kondisi sosial yang makin buruk. Contohnya, konflik antara pemerintah dan buruh tani yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum. Yang keempat adalah konflik berdasarkan bidang yang menjadi sumber konflik. Yang pertama, ada konflik ideologi. Konflik ideologi adalah konflik yang melibatkan 2 pihak atau lebih dengan inti permasalahan adanya perbedaan ideologi. Yang kedua, ada konflik politik. Konflik politik merupakan aktivitas individu atau kelompok individu untuk memperoleh kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan menjalankan kekuasaan. Yang ketiga ada konflik ekonomi. Konflik ekonomi merupakan konflik antara 2 pihak atau lebih dalam bidang ekonomi yang mencakup materi dan finansial. Yang keempat, ada konflik sosial budaya. Konflik sosial budaya merupakan konflik yang inti permasalahannya menyangkut pada bidang-bidang sosial dan budaya. Yang kelima, konflik pertahanan dan keamanan. Konflik pertahanan dan keamanan yaitu konflik antara pemerintah atau negara untuk memperebutkan wilayah kedaulatan masing-masing dengan mengerahkan prajurit atau tentara dari negara tersebut. Yang terakhir adalah konflik berdasarkan ruang lingkupnya. Yang pertama ada konflik antar kelas. Konflik antar kelas merupakan perbedaan antara 2 kelas sosial yang umumnya dipicu karena pertentangan kepentingan di antara kedua golongan. Yang ketiga, ada konflik antar kelompok.
Konflik antar kelompok merupakan persaingan dalam mendapatkan mata pencarian hidup yang sama atau karena pemaksaan unsur-unsur budaya asing. Yang terakhir adalah konflik internasional. Konflik internasional adalah pertentangan yang melibatkan beberapa kelompok negara atau blok karena perbedaan kepentingan. Dampak positif konflik sosial diantaranya ada 6 macam. Yang pertama, memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas. Yang kedua, memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai serta hubungan sosial dalam kelompok yang bersangkutan yang tentunya sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok. Yang ketiga, mengurangi ketegangan antara individu dan kelompok. Yang keempat, mengurangi atau menekan pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kelima, menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru. Dan yang keenam yaitu sebagai sarana mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Dampak negatif konflik. 1. Cikal bakal penyimpangan sosial. 2. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. 3. Retaknya persatuan dalam kelompok. 4. Retaknya persatuan hubungan antar kelompok. 5. Perubahan kepribadian individu karena tekanan psikis. 6. Akomodasi, dominasi, dan bahkan takluknya pihak minoritas.